susah ya ngebendung permainan Barcelona di UCL musim ini. Apalagi Barcelona semalam main di kandang sendiri lawan Inter Milan. Ya secara hasil iya sih hasilnya imbang 3-3, tapi secara permainan ini menarik banget nih. Kalau untuk kita simak ya guys, karena apa? Kita lihat aja semalam tuh Barcelona lawan Inter Milan ini main lagi-lagi tanpa striker murni. Karena Hansi Flick mainin dengan pola false nine di starting 11-nya guys. Ya Lewandowski harus absen karena entah cedera entah akumulasi kartu tuh ya kan. Tapi absennya Lewandowski ini sama sekali nggak mengurangi agresivitas dari Barcelona di pertandingan semalam lawan Inter Milan. Dan menariknya lagi, ini pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, bisa dibilang perhitungannya matang banget tuh di pertandingan semalam. Ketika para pemain yang ditaruh di starting eleven yang kurang efektif, dia langsung melakukan pergantian pemain yang sangat-sangat efektif pas lawan Barcelona semalam tuh ya kan. Terbukti pergantian pemain yang dilakukan sama pelatih Inter Milan ini memberikan dampak yang cukup positif ya kan. Kayak Di Marco itu diganti sama Fratesi kalau nggak salah ya. Terus juga Hakan Çalhanoğlu tuh ya kan masuk digantikan sama pemain yang lainnya, dan juga Dumfries pencetak 2 gol di pertandingan semalam itu diganti juga tuh. Karena apa ya? Karena di sisi pertahanan Inter Milan, di sisi sayapnya kanan maupun kiri ini benar-benar dieksploitasi sama para pemain Barcelona. Terbukti kemarin Lamine Yamal tuh ya kan benar-benar menjadi momok yang sangat-sangat menakutkan guys. Lihat aja tuh gol Lamine Yamal ya kan. Padahal di kotak penalti yang dekat sama Yamal ya itu ada 5 orang yang dekat sama Lamine Yamal, tapi nggak bisa menghentikan pergerakan Yamal. Bayangin aja tuh kan, dia bisa bikin gol cantik lagi lewat flashing yang sangat-sangat terukur, yang nggak bisa dibendung sama kiper Inter Milan tuh ya kan, Sommer. Yang sebenarnya tampil apik sepanjang laga, tampil cukup fokus sepanjang laga kan, Jan Sommer tuh. Tapi sayang banget golnya Yamal. Ini membuktikan Barcelona di musim ini walaupun tambah striker murni, lagi-lagi menjadi bukti sahih nih. Barcelona tetap tampil tajam di UCL khususnya musim ini ya kan. Nggak ada Lewandowski, Yamal bisa bikin gol. Nggak ada Lewandowski, kemarin Ferran Torres bisa bikin gol. Terus juga nggak ada Lewandowski, Sommer juga bisa bikin gol. Ini lagi-lagi apa? Menjadi bukti nih para pemain bukan striker murni Barcelona bisa bikin gol dan tampil produktif, dan golnya hadir di saat yang tepat. Terbukti kan Barcelona selamat dari kekalahan. Udah 2 kali tertinggal tuh, 1-0, 2-0, kemudian seri 2 sama. Ketinggalan 3-2 lewat gol Dumfries, tapi Barcelona bisa nyamain skor menjadi 3-3 lewat gol terakhirnya, gol cantik tuh, tendangan luar kotak penalti dari Rapinya. Saya banget tendangannya udah mantul tiang. Ya karena Sommer udah reaksi melompat, bolanya mantul kena punggung satu kan, dan akhirnya bola masuk ke gawangnya sendiri tuh. Terhitungnya own goal dari Jan Sommer, sebenarnya enggak. Menurut dia tuh golnya Rapinya tuh keren banget. Tendangan luar penalti, dung kena tiang. Dan emang ngeri sih tendangannya tuh. Kencang terukur lagi kan. Dan Barcelona bukan di situ aja, Barcelona juga punya berapa peluang emas tuh yang kena tiang. Lamine Yamal juga punya sekali tuh tendangannya tuh, sekali atau 2 kali tuh ya kan. Dan ya sayangnya nggak berbuah gol. Padahal secara statistik ini Barcelona benar-benar sangat-sangat mendominasi jalannya laga di pertandingan semalam. Mau apa? Mau ball possession 72 berbanding 28. Mau total tembakan 19 berbanding 7. On target 9 berbanding 3. Nah ini kelihatan banget kan. Inter Milan secara permainan kemarin iya dia kalah segala-galanya, tapi dia main efektif. Punya 3 shoot on target, 3 jadi gol. Sementara Barcelona punya 9 peluang yang on target, yang 3 jadi gol. Ini kenapa? Apakah penyelesaian akhirnya buruk? Menurut gue enggak, karena ya kiper Inter Milan Sommer mainnya sangat-sangat luar biasa banget. Sangat-sangat luar biasa banget menurut gue. Kokoh di bawah mister gawang Inter Milan, dan berkali-kali mentahin bahu-bahu dia mentahin bersama tiang gawang Inter Milan ini, mementahkan berbagai macam peluang Barcelona. Nah sebenarnya kemarin Inter biasanya menang tuh, seandainya gol yang keempatnya nggak dianulir tuh, offside-nya tipis banget tuh, ujung sepatunya offside teman Inter Milan tuh. Saat itu nggak offside aja tuh, bisa jadi Inter Milan menang 4-3 ya, tapi ya VAR udah membatalkan gol tersebut. Jadi buat Interisti yang kecewa ya kan. Sebenarnya kemarin Inter Milan juga
bisa nih Simone Inzaghi pelatih Inter Milan bisa tahu banget nih kelemahan Barcelona di musim ini, khususnya di bawah asuhan Hansi Flick, adalah ketidakkonsistenan dari lini pertahanannya, terutama center back-nya tuh kelihatan banget. 3 gol Inter Milan, tiga-tiganya manfaatin kelengahan ataupun kelemahan dari sisi center back Barcelona. Gol pertama Marcus Thuram, umpan crossing dari sisi kiri pertahanan Barcelona, pasti umpan ke Marcus Thuram agak kepleset dikit tuh kan backnya Barcelona, dan itu Thuram bisa bikin gol dengan tendangan variasi yang sangat-sangat cantik menurut gue ya. Gol Dumfries pun yang pertama juga gitu ya kan, lagi-lagi mulai bola crossing, Dumfries bisa menyelesaikan bola yang sangat manis dalam kotak penalti. Gol ketiga juga gitu loh, tendangan bicycle kick ya, itu Dumfries bisa bikin gol ketiga yang sangat cantik banget ke gawang Barcelona. Nah ini nih yang menjadi menarik nih untuk di match berikutnya, leg kedua nanti main di San Siro ya kan. Apakah Barcelona bisa memperbaiki kelemahannya? Gue sih agak nggak yakin ya, karena itu dia Barcelona walaupun lini serangnya sangat-sangat produktif, tapi center back-nya ini main masih angin-anginan di musim ini nih, terutama di UCL ya kan. Nah, kemarin anginnya lagi oke nih center back dari Barcelona. Terbukti kan Inter Milan punya 3 peluang shot on target, tiga-tiganya langsung jadi gol. Ini menandakan apa? Menandakan sebenarnya Barcelona punya kelemahan, dan kelemahannya itu sebenarnya bisa ditutupin sama agresivitas ataupun produktivitas dari lini serangnya. Biar walaupun nggak melulu tampil dengan striker murni ya, nggak jarang di UCL musim ini Hansi Flick mainin dengan false nine tadi kan, dan Ferran Torres sering diplot menjadi false nine di pola permainan dari Hansi Flick. Tapi pelatih Inter Milan sebenarnya Inzaghi dia juga nggak kalah akal ya kan, dia benar-benar punya taktik perhitungan yang matang nih, baik dari segi starting 11 maupun dari segi pergantian pemain. Dia benar-benar dia sangat-sangat detail, sangat-sangat jeli untuk merespon perkembangan di suatu pertandingan Inter Milan apalagi di UCL musim ini. Dan dengan hasil akhir 3-3 dini hari tadi, peluang Inter maupun Barca masih sama-sama 50-50, 55-45 ya kan, bagi Barcelona maupun Inter untuk keluar ke babak final nih ya kan. Yang menurut gue sih dengan hasil akhir tadi ya, menurut gue karena nanti peluang Inter main di San Siro leg kedua. Nah nih dengan catatan ya, asal Inter bisa meredam pergerakan Rapinya sama Yamal nanti di leg kedua, nggak ada kemungkinan Inter berpotensi lolos ke babak final dan menang tipis nanti di San Siro lawan Barcelona 1-0 ataupun 2-1. Nah gimana nih menurut netizen? Punya pendapat lain? Kalau punya tulis dong di kolom komentar. Dan thank you banget nih bagi netizen yang udah support channel YouTube gua. Dengan cara nonton, like, subscribe, komen, share. Thank you banget nih. Berkat dukungan dari kalian semua, channel YouTube gua makin kesini makin terus berkembang. Support terus ya guys channel YouTube gua biar makin berkembang. Gue Irwan Chan pamit. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Salam bola bola.